kita pingin pendapatan kita terus naik, yang pertama adalah pastikan dulu sapi perah kita sudah safe. Kalau sudah, kita harus terus mencoba melakukan hal-hal baru, nambah ilmu baru, nambah skill baru, mencoba hal baru agar bisa menuju ke. Sebelum dilanjut, yuk like, share, dan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Kita berada di playlist kreatif finansial. Di kesempatan kali ini saya ingin sharing sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk kita merancang kebutuhan finansial kita. Tools itu kita ambil dari Matrix Boston. Ini dia toolsnya. Di Matrix Boston ada setidaknya 4 kriteria yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kriteria pendapatan sapi perah. Yang kedua adalah kriteria pendapatan question mark atau tanda tanya. Yang ketiga ada kriteria pendapatan dog or anjing. Yang keempat adalah kriteria pendapatan bintang atau star. Kita jelaskan dulu satu per satu. Kriteria sapi perah. Kalau kita ngomongin sapi perah, sapi untuk diperah atau sapi untuk diambil susunya. Yang dimana pengambilan susu sapi itu setiap hari. Setiap hari diambil susunya dari peternakan, lalu diolah menjadi minuman. Yang artinya adalah kalau kita punya pendapatan yang masuk dalam kategori sapi perah adalah pendapatan yang bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari atau pendapatan yang bisa kita ambil secara tetap seperti itu. Yang kedua adalah ada pendapatan question mark atau tanda tanya, pendapatan yang mungkin masih gak jelas ya. Jadi masih ada pendapatan yang gak jelas, yang mungkin kadang banyak banget, kadang sedikit, kadang minus, kadang nggak ada sama sekali. Nah, itu adalah pendapatan question mark. Nah, yang ketiga ada pendapatan dog atau anjing ya, yang kayaknya pendapatan itu banyak tapi ternyata minus, dan di pendapatan dog itu pendapatan yang pasti minus. Kenapa? Karena dog atau anjing disimbolkan binatang yang setiap hari memerlukan perawatan, yang perlu makan, perlu mandi, mandinya butuh sampo agar tidak berkutu, butuh vitamin, butuh perhatian khusus dan lain sebagainya. Sehingga anjing itu hanya memberikan efek yang terus memberikan pengeluaran tanpa memberikan pendapatan. Beda dengan sapi. Kalau sapi itu memang ada pengeluaran mungkin untuk makannya, tapi kita bisa mendapatkan susunya. Tapi kalau anjing kita tidak bisa mendapatkan apapun selain dia mungkin memberikan jasa-jasanya atau menjaga rumah dan lain sebagainya. Tidak bisa dinikmati secara langsung seperti susu sapi. Sehingga kalau kita punya pendapatan yang sudah dog atau sudah anjing yang sudah menyedot banyak pengeluaran, mestinya kita bisa bersikap. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang keempat ada tipe star, bintang. Yang namanya bintang, namanya star itu ada di atas langit, sangat tinggi, di kegelapan, tapi dia terang benderang. Jadi kalau diibaratkan dengan kreatif finansial, diibaratkan dengan pendapatan adalah, pendapatan ini adalah pendapatan yang minim persaingan ya. Ketika untuk mendapatkannya minim persaingan, tapi hasilnya sangat gede banget. Sehingga gimana caranya kita menggunakan Matrix Boston ini untuk inspirasi mendapatkan penghasilan? Yang pertama adalah milikilah penghasilan sapi perah. Itu dulu. Yang pertama, milikilah pendapatan sapi perah dulu. Teman-teman pastikan Anda punya angka tertentu yang itu sudah bisa mengcover biaya hidup Anda. Misalnya Anda butuh uang untuk hidup 6 juta misalnya. Nah, Anda
harus bisa mendapatkan itu dulu. Kalau itu sudah Anda dapat, maka Anda bisa membagi-bagi menggunakan metode Golden Money Management. Misalnya 50% untuk kehidupan, habis itu 20% untuk saving, 10% untuk misalnya sedekah, berbagi, habis itu 5% untuk vacation, untuk jalan-jalan, misalnya 5% untuk dana cadangan. Kalau sudah dibagi seperti itu ya, nah, dana yang saving tadi setelah di-saving sekian lama Anda tentukan, Anda wajib melarikan dana itu ke yang tanda tanya. Artinya Anda melakukan eksperimen, misalnya investasi, misalnya Anda menabungnya dari uang kertas dipindah ke emas, habis itu misalnya Anda membuka peluang baru, misalnya Anda belajar lagi, mempelajari skill baru, misalnya Anda mencoba untuk mencebur profesi baru. Misalnya Anda seorang karyawan yang kerjanya Senin sampai Sabtu. Ya, hari Ahad Anda libur misalnya. Anda berpikir hari Ahad bisa mendapatkan penghasilan apa lagi ya? Misalnya seandainya Anda ingin dapat pendapatan tambahan, Anda misalnya memilih MC, maka Anda bisa menggunakan dana tabungan Anda tadi untuk belajar kursus menjadi seorang MC. Nah, itu masih tanda tanya tuh. Ketika Anda selesai kursus, Anda bisa nggak laku menjadi seorang MC di hari Ahad Anda untuk tetap produktif? Nah, itu masih tanda tanya. Jadi, Anda harus terus mencoba mencari sesuatu agar Anda bisa memperbesar ya wilayah sapi perah Anda. Kalau tanda tanya ini berhasil, nantinya jatuhnya bisa bisa jadi tiga. Jatuhnya bisa jadi tiga. Yang pertama jadi anjing, cuman belajar doang, terus ternyata nggak laku MC-nya. Berarti kan buang-buang uang doang. Atau yang kedua, laku, akhirnya jadi sapi perah. Atau yang ketiga, Anda laku banget gara-gara Anda memang ahli di situ, kompeten di situ. Akhirnya Anda jadi MC kondang, diundang di televisi, lalu naik daun dan lain sebagainya, jadi bintang. Ya gitu ya. Jadi untuk mendapatkan pendapatan yang star atau yang bintang, Anda wajib terus mencoba sesuatu yang baru di tanda tanya. Dan kalau ada pendapatan Anda yang sudah dok, yang sangat nguras energi, nguras waktu, nguras biaya, itu ada. Misalnya Anda jadi sales motor misalnya, Anda gajinya gaji tetapnya sedikit, misalnya cuma 1 juta. Habis itu sisanya di komisi, tapi 1 juta itu habis untuk bikin brosur, habis itu keliling-keliling, habisin bensin, di tengah jalan nyebar brosur, haus, beli minum, terus nggak closing-closing, ya segera tinggalkan pekerjaan itu. Misalnya ya, itu nggak harus seperti itu. Dan masih banyak juga pekerjaan yang sudah jadi dok. Tapi banyak juga orang yang sudah tahu kalau pendapatan itu menguras pengeluaran, tapi dia takut untuk meninggalkan. Nah, itu bisa jadi karena dapat informasi atau informasi bias atau bias informasi. Dia pikir bahwasanya ya harus ditekunin di situ, padahal ya yang namanya tekun nggak harus seperti itu. Jadi kita perlu untuk merevisi apa yang ada di kepala kita. Apakah benar kita ditakdirkan di situ atau kita bisa memilih takdir lain, misalnya kayak gitu. Karena kebanyakan orang itu ya tadi bias informasi, takut mencoba hal baru, takut mencoba tanda tanya, dia mempertahankan posisinya di dok yang terus menguras pengeluaran, yang menguras pendapatan sehingga minus. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita pingin pendapatan kita terus naik, yang pertama adalah pastikan dulu sapi perah kita sudah safe. Kalau sudah, kita harus terus mencoba melakukan hal-hal baru, nambah ilmu baru, nambah skill baru, mencoba hal baru agar bisa menuju ke bintang. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.